Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya makasih udah mau hadir di KSM. Mungkin hari ini partisipannya belum ada ya. Mungkin teman-teman nanti lihatnya di YouTube atau dari recordan. Oke, langsung aja deh. Sebelum kita mulai KSM hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, tidak kata cukup dalam berdoa. Oke, jadi KSM hari ini, sebelumnya aku mau jelasin dulu, kok langsung jadi. Jadi KSM hari ini sebenarnya itu sama cutting ya, sebenarnya tutor cutting, tapi kakaknya di Hamin berapa ya? Pokoknya hari Kamis, berarti Hamin 2, itu tiba-tiba berhalangan, nggak bisa ngajar hari ini. Akhirnya mendadak aku minta gantiin dari teman akademik sendiri buat ngetutorin. Kalian mau kenalan nggak? Reza dulu deh. Aku nggak usah deh. Oke, langsung berarti kenalan aja ya. Jadi tutor hari ini ada teman-teman kalian sendiri. Bisa kenalan dari Reza. Oke, pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad Reza Ramadhani dari kelas 231. Udah. Oke, makasih. Selanjutnya. Oke, aku teman Reza dari 231 ya, guys. Oke. Dia anonim. Oke, jadi hari ini karena itu yang pengantarnya untuk masalah tutor. Terus untuk hari ini kita bakal bahas tentang pertemuan 11 sampai 14, tapi cuma sekilas, sama bahas tryout yang kemarin udah dikerjain. Mungkin teman-teman beberapa ada yang udah ngerjain ya, atau ada yang belum juga nggak apa-apa. Pokoknya kita hari ini bakal bahas tryout itu. Semoga membantu. Oke, oh iya, terus nanti waktunya pemaparan materi bakal dimulai dari jam 9.25 sampai jam 10.50, terus dilanjutin sama sesi tanya jawab sampai jam 11.10. Untuk mekanismenya sendiri sebenarnya menyesuaikan aja ya. Jadi ini langsung aku lempar ke tutor. Buat tutor silahkan. Oke, makasih Savana. Jadi di sini nanti aku jelasin soal TO yang pertemuan 8 sampai 11, terus yang 12 sampai 14-nya Reza ya. Jadi aku maparinnya pertemuan 11 aja. Oke, aku izin share screen ya. Oke. Oh ya, sebelumnya ini diskusi biasa ya. Jadi kalau misalnya ada salah, mohon dimaafkan atau mungkin bisa langsung disampaikan lah. Oke, jadi kita bahas soal TO dulu. TO yang kemarin sudah dikerjakan, kayaknya nggak terlalu sulit sih. Soalnya, ya gitu deh. Kita bahas nomor 1 dulu ya. Di sini ada soal teori. Soalnya kayak gini lah kurang lebih. Terdapat banyak modelan regresi yang dapat digunakan untuk menggambarkan keterkaitan hubungan variabel respon dan prediktor. Variabel respon ini maksudnya variabel Y, prediktor itu variabel X-nya. Nah, di sini kasusnya ketika seorang peneliti ingin mencari tahu hubungan antara variabel prediktornya itu IP semester 3 terhadap variabel responnya status kemampuan mahasiswa D3 menyelesaikan soal ADK. Di sini kategorinya mampu dan tidak mampu. Maka pemodelan dapat dilakukan dengan, nah di sini ada pilihan jawabannya. Mungkin dari teman-teman udah pada tahu sih ini pakai apa. Nah, kalau dari sini nih kita ngelihatnya itu dari variabel Y-nya. Variabel Y-nya itu kan dia kategorik ya. Kategoriknya itu 2, mampu dan tidak mampu. Jadinya, apa sih? Jadinya dia yang dipakai logistik biner. Kalau multinomial itu dia nanti kategorinya lebih dari 2. Dan variabelnya nominal. Kalau ordinal dia lebih dari 2 tapi ada urutannya gitu. Gitu ya pembahasannya. Terus soal nomor 2 juga masih gampang banget sih. Uji signifikansi tiap parameter dalam model logistik biner menggunakan uji. Nah, di sini ada beberapa pilihannya yaitu uji Watt, terus Tadenty, Hosmer and Lemsau, dan likelihood ratio. Tapi mungkin kalau teman-teman masih lupa atau gimana, oke aku ingatkan. Jadi di KSM sebelumnya itu ada sempat disinggung sama Mustika, ada sama Septian, tutor sebelumnya, tentang pengujian hipotesis pada model
reklog biner. Nah, di sini kalau misalnya seluruh parameter atau simultan, dia pakainya UJG. UJG itu ujinya gini ya guys. Kalian udah pada tahu kali ya. Ini cuman mau ingatkan aja. Nah, terus kalau misalnya ujinya tuh parsial atau tiap-tiap parameter, dia pakai statistik uji WALT. Nah, jadi ini kan tadi minta, dia kan di soal tiap parameter parsial, berarti jawabannya uji WALT ya. Nah, di sini dalam menguji signifikansi parameter secara parsial digunakan uji WALT dengan statistik uji dari chi-square berderajat 1 ya. Nih, karena parameternya 1 kan, dia ngujinya 1 tiap-tiap parameter. Oke, soal selanjutnya. Ini soal nomor berapa ya? Kayaknya nomor 2 deh di TO kemarin mungkin ya. Nah, oh bukan, nggak tahu deh, lupa. Nah, di sini soalnya itu dalam suatu tes masuk universitas, dilihat kemampuan seorang pendaftar untuk lulus berdasarkan skor tes dan asal sekolahnya. Di sini kategori di sini ada 2 kategori, yaitu SMA dan SMK. SMA itu diberi kode 1. Kode 1 tuh berarti referensinya yang mau diteliti oleh peneliti, dan SMK itu kodenya 0. Nah, setelah diolah datanya itu persamaan reklog biner yang terbentuk tuh kayak gini. Dia len PI per 1 min PI sama dengan min 12,151 plus 0,193 XI plus 0,713 DX2. Di sini pertanyaannya, jika skor tes diasumsikan sama, maka kecenderungan pendaftar lulus SMK untuk lolos maksudnya untuk lolos masuk universitas dibandingkan lulus SMA berapa. Nah, jadi di sini dia mau tahu kecenderungan pendaftar dari SMK dibandingkan SMA. Karena di sini referensinya itu SMA, dia kodenya 1. Kita bisa cari dulu. Oh ya, sebelumnya ini mau aku kasih tahu kalau persamaannya kayak gini nih. Berarti yang ini nih skor tesnya, yang ini yang kategorinya. Kenapa bisa tahu? Karena di sini biasanya sih nanti di soal itu lengkap ya, diberitahu sama keterangannya. Tapi di sini mungkin yang buat udah kayak tahu sih pasti yang baca kalau dia ini dummy. Kalau dummy berarti di sini yang sini yang kategorinya. Oke. Terus karena di sini SMA yang kode 1, jadinya kita pakai kode SMA dulu untuk carinya. Nah, kan di sini persamaannya masih dalam bentuk ln gini kan. Jadi kita harus eksponenkan dulu untuk dapat nilai probabilitanya. Jadi nanti dia itu eksponen dari yang ini, daminya ini 0,713 dan hasilnya 2,041. Tapi kalau kita eksponenkan yang ini otomatis dia kategori SMA, kayak kategori SMA dibandingkan SMK, sedangkan yang di sini SMK banding SMA. Jadi nanti kita carinya itu diperkan 1 per 2,0401. Hasilnya 0,49017 atau kalau dibuatkan 0,4902. Oke. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Aku lanjut. Nah, di sini ada soal selanjutnya. Oh ya, ini soal nomor 2 kalau nggak salah kemarin di TO. Nah, dia soalnya kayak gini ya. Suatu penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh persepsi tentang pengalaman terkena penyakit kanker paru-paru terhadap perilaku merokok. 1 pernah merokok, 0 tidak pernah merokok pada pria bertempat tinggal di Bogor. Nah, jadi kalau udah baca soal kayak gini, teman-teman pastinya harusnya sudah paham ya kalau terhadap perilaku merokoknya ini dia jadi variabel Y-nya. Dan di sini dia 2 kategori, yaitu pernah merokok dan tidak pernah merokok. Sampel penelitiannya ini 90 pria berusia 15-60 tahun yang menggunakan metode analisis reklog biner. Biner karena kita tahu ya di sini Y-nya cuman ada 2 kategori. Berdasarkan sampel yang ada, persamaan logit yang diperoleh itu kayak gini. Ini setelah diolah datanya, persamaannya dapatnya kayak gini.
Nah, di sini ada keterangannya, SP itu skor persepsi terkena penyakit kanker paru-paru, itu tuh continue, dan satunya PK, penyakit kanker paru-paru, yaitu pernah atau nggak pernah. Nah, di sini soalnya tuh dia minta berapa peluang seorang pria usia 15-60 tahun yang pernah terkena penyakit kanker paru-paru dan memiliki skor persepsi terkena penyakit kanker paru-paru 10. Nah, di sini teman-teman harus paham. Soalnya minta dia tuh mau lihat gimana sih kecenderungan pria usia 15-60 tahun yang pernah punya penyakit kanker paru-paru, berarti di sini nanti kodenya 1, dan memiliki persepsi terkena penyakit kanker paru-parunya itu 10 untuk merokok dan nggak merokoknya. Nah, jadi langsung aja ya. Oh ya, sebelumnya ingat dulu ya teman-teman, ini di pertemuan ke-8 atau 9 gitu ya, tentang probabilitanya. Kalau kita mau cari itu, rumusnya kayak gini, eksponen dari beta 0 plus beta 1 XI plus beta 2 XI. Yang ini nih disesuaikan sama persamaannya karena dia pakainya dua variabel bebas. Jadi yang terbentuk kayak gini. Jadi P eksponen dari persamaannya itu per 1 plus eksponen dari persamaan yang terbentuk. Persamaan yang terbentuk itu yang ini. Ini beta 0. Bentar, aku hapus dulu deh. Ini beta 0-nya, ini beta 1, ini beta 2-nya. Oke, jadinya kita masukkan langsung kayak gini, eksponen min 1,92 plus 0,55 SP min 0,78 PM per 1 plus E min 1,92 plus 0,55 SP min 0,78 PM. Terus selanjutnya gimana sih? Nah, untuk selanjutnya itu kita langsung lihat lagi di soal. Dia kan tadi udah bilang kalau mau cari tahunya yang pernah terkena penyakit kanker paru-paru. Berarti nanti di sini PK-nya 1. Sama skor persepsinya itu 10. Jadi selanjutnya kita substitusi aja. SP-nya tadi 10. Terus PM-nya 1. Nah, nanti kalau teman-teman hitung hasilnya segini. Jadi sebentar. Peluang pria yang berusia 15-60 tahun yang pernah terkena penyakit kanker paru-paru dan memiliki skor persepsi 10 itu tuh untuk berperilaku merokok dibandingkan enggak tuh ya sebentar. Oh iya betul, itu 0,942676 atau nanti dibuatkannya jadi 0,943. Terus selanjutnya soal nomor 4 ya. Nah, di sini tuh ada output dari SPSS. Biasanya juga kalau di soal-soal ujian ADK nanti tuh kalau teman-teman lihat yang muncul tuh output terus kita disuruh baca gimana sih maksud dari outputnya. Nah, oke, jadi langsung aja di sini ada output dari model summary, area under the curve sama ROC curve-nya. Nah, berdasarkan output di atas, berapakah area di bawah kurva dan tergolong jenis apa? Nah, kalau teman-teman, ini kayaknya nggak terlalu susah sih, teman-teman, tapi harus cermat gitu, yang mana yang dipakai. Kalau area di bawah kurva itu dia pakainya gini, area 0,745. Nah, di sini jadi area di bawah kurvanya 0,745 dan tergolongnya apa ya? Kalau misalnya teman-teman masih ingat di pertemuan berapa ya ini? Oh, pertemuan 10 PPT-nya Pak Agung itu tuh ada kan aturan yang digunakan dan termasuk jenis apa. Nah, di sini karena dia 0,745 dia berarti di antara 0,7 sampai 0,8, maka dia dianggapnya acceptable discrimination. Jadi jawabannya C. Ada pilihannya nggak sih? Oh, nggak ada ya. Oke. Sampai sini masih paham kan ya? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti langsung aja ya bisa brief
bisa chat atau langsung on mic. Oke, selanjutnya kita ke pertemuan 11. Sebelum kita ngerjakan soalnya, mungkin aku mau sedikit itu sih review aja. Kalau misalnya takutnya teman-teman masih lupa ya. Tapi di sini aku pakai PPT-nya Ibu Rini karena kemarin baru diberitahu H-2, jadi nggak sempat buat PPT-nya. Karena PPT Ibu juga udah lengkap sekali. Aku juga suka sama PPT-nya, jadi aku pakai PPT Ibu. Nah, di sini kita pelajari regresi logistik multinomial. Di mana ini perluasan dari regresi logistik biner. Biner itu kan dia pakai variabel kategorik Y-nya itu cuma 2. Nah, tapi kalau misalnya peneliti itu mau lebih dari 2, itu bisa. Nah, nanti itu ada lagi satunya ordinal. Kalau sekarang kita bahas multinomial dulu. Kalau multinomial nih, dia lebih dari 2 kategorik, skalanya nominal. Jadinya variabel kategorinya itu nggak ada urutannya gitu. Ini contohnya kayak pilihan atau afiliasi politik. Misalnya di sini ada 3 partai A, B, C. Ini kan nggak ada urutannya ya. Jadi kita pakainya itu multinomial. Terus juga misalnya jenis lapangan pekerjaan, pertanian, industri, perikanan, dan lain-lain. Ini karena nggak menunjukkan urutan, kita pakainya multinomial. Nah, nanti ini yang terbentuk ada J-1 kategori. J-nya ini kategori dari variabel Y-nya. Jadi di sini misalnya dia variabel Y-nya itu ada 3, jadi J-nya itu ada 3. Oke, di sini terus variabel independen atau prediktornya itu sama seperti di biner kemarin, dia bisa pakai kuantitatif, kualitatif, ataupun keduanya. Nah, di sini karena variabel dependen atau responnya itu memiliki lebih dari 2 kategori skala nominal, jadi model logit yang terbentuk itu J-1. Nah, kenapa sih J-1? Kemarin juga sempat dibahas sama Bu Rini. Kenapa J-1? Karena satunya itu jadi kategori referensi. Nih, misalnya di sini ya. Ini kan ada 3, partai A, partai B, partai C. Misal peneliti itu mau meneliti tentang partai C. Jadi referensinya itu partai C. Jadi nanti yang dibandingkan itu partai A sama partai C, partai B sama partai C. Jadi yang terbentuk ada 2. Kenapa sih nggak partai C sama partai C juga? Nah, kalau misalnya teman-teman cermati partai C per partai C sendiri, atau dia kalau dibandingin sama kategori referensinya sendiri kan hasilnya 1. Jadi di sini yang terbentuk 2 model logit. Oke, selanjutnya ini logit atau link functionnya itu dalam regresi logistik multinomial merupakan log odds dari outcome kategori ke J relatif terhadap kategori referensi. Nah, ini maksudnya. Ini nanti kan ada dia lebih dari 2 kan biasanya ada mungkin ada 3, 4 atau seterusnya. Jadi dia itu logit ke J-nya kayak gini yang terbentuk. Ini J non kapital sama J kapital. J kapitalnya di sini kategori referensinya. Nah, jadi nanti logit yang terbentuk itu ada sebanyak J-1 kategori atau 2 dari akhir. Ya, ini misalnya ada 5, jadi yang terbentuk itu ada 4 karena J-1 kan 4. Oke, selanjutnya secara umum logit ke J dan J non kapital per J kapital menunjukkan log odds dari outcome ke J relatif terhadap kategori referensi J. Kalau J-nya cuma 2, yang terbentuk kayak gini nanti. Nah, model regresi logistik multinomial ini digunakan untuk memprediksi nilai odds dari kategori ke J relatif terhadap kategori ke J kapital atau referensinya dengan P variabel bebas yang dinyatakan sebagai berikut. Ini sumbernya dari Azennya. Jadi nanti yang terbentuk itu persamaannya kayak gini teman-teman. Dia pakai ln PJ non kapital per PJ kapital alpha J plus beta J1 X1 plus beta J2 X2 dan seterusnya sampai beta JP per XP. Jadi dia nanti punya masing-masing J1, J2 dan seterusnya sampai JP.
Oke, lanjut. Pada umumnya perbandingan dilakukan antara suatu kategori dengan kategori referensi. Perbandingan juga dapat dilakukan antara kategori yang ada, tidak harus dengan referensi. Oh, ini nih kayak alternatifnya kalau misalnya nggak mau bandingkan sama referensinya, mau sama yang lain. Nah, ini nih caranya kayak gini. Misal ya, dia ada sebanyak J kategori, tapi terus dia mau bandingkannya PA per PB. Nah, kalau teman-teman ingat lagi, PA itu kan PA per PJ, terus PB juga PB per PJ. Nanti jadinya kayak gini, ln PA per PJ per PB per PJ sama dengan ln PA per PJ dikurangi ln PB per PJ. Kenapa bisa dikurangi? Ini kalau teman-teman ingat, dia dari ln itu sendiri kan kalau nggak salah dia kalau kurang dia jadinya dibagi kan, kalau tambah, kalau kali dia jadinya ditambah. Jadi ini kayak gini kurang lebih ya. Mungkin teman-teman ada yang lupa, tapi sebentar. Kok jadi gini? Ln B. Nah, jadi kayak gini. Terus disubstitusi lagi di sini di atasnya tadi. Oh, sebentar. Ini jadi. Kan tadi persamaannya itu gini ya. Tapi di sini J-nya itu A, PA per PJ kapital. Jadi nanti ini di substitusinya di sininya tuh J-nya jadi A, terus yang B itu jadi B, tinggal di substitusi aja sih. Nanti kalau teman-teman olah, ini yang sama, ini alfa A dikurang alfa B, terus ini juga sama-sama X1, jadi beta A1, X1 dikurangi beta B1, X1. Teman-teman kan ya, paham kan ya kenapa dikurang? Karena yang tadi di sini dikurang, terus dimasukkan ke persamaannya, terus dikurang lagi. Sebentar. Maaf ya teman-teman. Nah, jadi ini tinggal nyamakan aja variabelnya. Terus nanti hasilnya gini. Nah, kalau teman-teman cermati itu, ya nanti jadinya apa sih yang terbentuk kalau misalnya kita pakai kategorinya itu dia, bentar ya teman-teman. Tadi kucingnya emang agak nakal. Nah, jadi tuh kalau teman-teman cermati apa sih yang terbentuk? Ini nih jadinya kalau misalnya kita ngebandingin nggak sepakai kategori referensi, yaitu tinggal pengurangan dari apa yang dibandingkan. Ini kan kategori A dibandingkan kategori B. Nah, nanti jadinya alfa A min alfa B, beta A1 min beta B1, X1, dan seterusnya sampai beta AP min beta BP XP. Gitu ya teman-teman. Kalau nggak paham langsung aja ya, atau aku kecepatan. Oke. Nah, di sini ada contoh di Hazen dan Walker halaman 248. Jadi di sini soalnya tuh ingin diketahui pengaruh dari umur kawin pertama responden terhadap tingkat pendidikan tertinggi respondennya. Di sini ada less than high school, junior college, high school, dan bachelor, degree, or graduate. Jadi di sini dia ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya teman-teman. Ada atau 5 ya ini. Bentar, bachelor, bachelor sama graduate-nya dipisah ya. Jadinya di sini ada 5 ya. Ini J-nya ada 5. Nah, setelah pengolahan nanti yang terbentuk kayak gini. Kira-kira. Kayak mana sih terus persamaannya? Nah, model persamaannya itu dia biasa sih, teman-teman. Di sini kan bachelor-nya min 1,439. Itu beta
nolnya sama 1,061 itu X1-nya. Sebentar. Ini umur kawin pertama terhadap tingkat pendidikan. Oke. Jadi nanti yang terbentuk itu kayak gini teman-teman. Tinggal disamain aja sih. Ini baselnya min 1,439 sama 1,061. Sebentar. Oh, yang ini teman-teman. Kayaknya aku udah salah deh. Oh ya, salah. Yang ini tadi. Yang di intercept sama di slope. Bukan yang di sini. Salah. Tapi aku nggak fokus tadi. Tadi eraser ya. Nah. Nanti jadi persamaannya itu dia karena kan di awal ini kan persamaannya gini ya teman-teman. Nah, jadi nanti nulisnya masih dalam bentuk kayak gini, ln terus alfa per beta. Jadinya ln min 1,44 kalau dibulatkan jadi kan 39 plus 0,0593 atau 0,06 dari equate karena dia yang satunya umur kawin pertamanya. Nah, terus karena tadi kan variabel kategorinya ada 5 ya. Jadi model logit yang terbentuk itu ada 4. Nah, kalau teman-teman perhatikan nanti dari sini tuh kalau teman-teman susun jadinya nih, ini ada yang terbentuk persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4. Nah, ini di sini kategori referensinya itu less than high school. Terus mungkin teman-teman ada yang masih nanya kenapa sih nggak ada. Nah, di sini tuh emang nggak ada karena dia dibandingkan dengan dirinya sendiri. Jadi hasilnya 1. Jadi yang terbentuk cuma 4 ini yang dipakai. Yang ini hasilnya 1. Nah, ini dia bandinginnya bachelor degree sama high school. Sedangkan referensinya kan tadi less than high school. Nah, jadi kayak yang tadi ini, dia tinggal dikurang aja, teman-teman. Sebentar, maaf ya kalau aku kecepatan. Dia mau cari perbandingan bachelor degree dengan high school. Bachelor degree-nya itu di sini min 1,44 plus 0,06 wage, terus dikurangi sama yang dan high school. High school-nya itu di sini yang ini ya, dikurangi ini. Jadi kalau dikurangi min 1,44 terus min 0,76 hasilnya min 2,2. Terus 0,06 sama 0,02 itu kalau dikurang 0,04. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak ya? Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Ini sebetulnya sama sih, dia kayak kenapa sih dia tuh nanti dieksponenkan? Oh ya, ini mencari probability-nya kan. Probability untuk memprediksi probability kategori ke J terhadap kategori referensi J kapitalnya itu dilakukan dengan mengeksponensialkan model logistik multinomial. Nah, jadi awalnya itu kan rumusnya itu yang tadi yang ini kan. Tapi biasanya kalau probability itu kan nggak pakai ln, jadinya dia dieksponenkan dulu ininya kalau misalnya mau cari probability. Soalnya kalau di soal-soal tuh nanti kalau teman-teman perhatikan dia biasanya nyarinya peluangnya berapa, peluang apa untuk apa gitu. Nah, jadi dia biasanya eksponen yang dicari. Oke, sama untuk memprediksi probabilitas kategori ke J diperlukan seluruh odds rasio termasuk odds dari kategori ke J kapital. Jadi nanti ini beberapa model yang terbentuk sampai ke J. Nanti kalau ini kan sama tuh. Apa sih namanya nih? Penyebutnya. Terus kalau ininya ditambahkan tuh dia 1 hasilnya karena dia multinomial. Nah, jadinya gini. Ini kayak asal mula rumusnya sih teman-teman. Nah, jadilah begini teman-teman. Ini tadi asal mula, tadi aku udah jelaskan belum ya yang ini? Kayaknya sudah ya di soal. Tapi masih di biner ya tadi itu. Yang ada cari probability. Kalau ini kan yang di biner. Kalau yang ini dia di logistik multinomial.
Nah, jadi kalau dari soal yang tadi itu, kalau mau nyari peluangnya itu kayak gini teman-teman. Jadi tinggal disubstitusi aja. Nih, dari sini. Tinggal di P sama dengan eksponen. Dari ini, eksponen dari yang mau dicari itu diperkan sama jumlahnya. Dari E0, E0 ini yang dia kategori referensi. Kan 1 dia. Jadi biasanya nanti dituliskan 1 plus E. Terus di sini persamaannya, model persamaannya. Beta 0, cap, beta 1, X1, dan seterusnya. Aduh, maaf ya tulisannya. Ini. Sampai beta P, XP. Ini ya. Kayak gini teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak ya? Semoga paham ya sampai sini. Ini nih cara cari peluangnya. Soalnya biasanya di soal-soal ujian itu nanti bakal dicarinya tuh berapa peluang gitu kan. Jadi rumusnya itu pakai ini. Oke, aku lanjut dulu ya kalau nggak ada yang mau nanya. Nah, ini ada contohnya. Misal untuk seorang responden yang menikah usia 20 tahun atau age-nya itu 20, maka peluangnya untuk lulus dari tingkat pendidikan high school itu berapa? Karena tadi kan dia penelitiannya tentang umur dan lulus dari tingkat pendidikannya. Nah, di sini P high school. Itu E dari X. Kalau teman-teman lihat lagi, high school itu gimana ya tadi persamaannya? High school. High schoolnya ini kan 0,76 plus 0,02 which. Jadi nanti tinggal disubstitusi aja teman-teman. 0,076 plus 0,02 dikalikan 20. Karena tadi ini age weight. Per 1 ini dari N0 yang tadi itu teman-teman ya. Plus ini untuk tiap-tiap persamaannya juga disubstitusi. E-144 plus 0,06 kali 20, ini yang mana tadi? Ini yang dari persamaan, apa ya, tadi maaf ya bolak-balik. Ini dari persamaan bachelor degree. Terus nanti juga graduate-nya min 2,2 plus 0,07, terus juga high school-nya, junior college-nya juga. Jadi nanti ini disubstitusi 20 baru ditambahkan. Nah, hasilnya kayak gini ya, teman-teman. Mungkin teman-teman udah pada paham ya. Kalau nggak paham, nanti langsung aja ya interupsi. Jadi hasilnya kayak gini. Jadi peluang responden yang menikah di usia 20 tahun untuk lulus dari high school itu 0,53. Nah, terus selanjutnya uji signifikansinya. Jadi di sini ada uji simultannya itu dia pakai uji G. Uji G itu dia gini, rumusnya min 2 ln L0 per L1. L0-nya itu likelihood tanpa variabel bebas. Jadi di sini dia cuman variabel Y-nya. Kalau yang L1 itu seluruh variabel bebasnya diikutkan. Nanti kriteria penolakannya itu kalau G-nya lebih dari X chi-square alpha, parameternya, maka tolak 0. Berarti variabel bebasnya itu secara simultan signifikan pada tingkat signifikansi alpha. Terus habis uji simultan, kalau ada yang signifikan kan kita lanjut ke uji parsial. Yang mana tuh yang signifikan? Nah, di sini dia pakai uji Wald. Uji Wald-nya yang kayak gini, sama sih kayak yang di biner. Dia ngujinya satu-satu dengan parameternya itu 1. Kalau uji Wald-nya itu lebih dari chi-square dengan tingkat signifikan alpha, 1, maka dia tolakan 0. Yang artinya kalau tolakan 0 berarti dengan signifikansi yang dipakai itu tuh dia signifikan memengaruhinya. Ini tapi nggak tahu ya kalau di ujian tuh bakal keluar apa enggak. Tapi biasanya kita kan jarang ya ngitung ininya langsung. Kita biasanya pakai software. Tapi
Ya jaga-jaga aja lah, teman-teman juga paham. Ini SE ini standar errornya, biasanya juga dia muncul di output SPSS-nya. Nanti ya teman-teman. Oke, kita masuk ke contoh kasus. Contoh kasusnya di sini aku masih pakai yang ada di PPT sini ya. Jadi di sini ngambil di Agresti halaman 303. Datanya tuh kayak gini. Bentar ya teman-teman. Tadi aku udah mana dia SPSS. Tadi aku udah coba olah. Nah, ini kita kan mencoba olah ya. Awal-awal karena dia datanya kayak gini, kita input dulu lah ya. Mungkin juga nanti kalau misalnya ada disuruh olah data, teman-teman harus perhatikan ya. Ini kita input satu-satu. Di sini ada variabel respon, variabel y-nya itu identifikasi dari partai. Ini partainya ada 3, kode 1-nya Demokrat, kode 2-nya Republikan, kode 3-nya Independen. Terus sama variabel x-nya itu ada dia pakai gender sama res. Maksudnya res itu warna kulit kalau nggak salah. Jadi tuh di penelitian ini nih dia mau tahu pengaruh dari gender atau jenis kelamin dan juga sebentar. Kayak kebalik deh nih. Kebalik nggak sih? Gender, oh ya kebalik ya teman-teman. Harusnya ini jadi race, yang ini jadi gender. Tapi kodenya tetap ya. Pengaruh. Jadi penelitiannya ini mau tahu pengaruh dari jenis kelamin dan juga warna kulit terhadap partai yang lebih disukai gitu. Jadi awalnya itu kita inputkan dulu di sini gender, race, partai. Mungkin teman-teman udah familiar ya, udah sering sama frekuensinya. Terus jangan lupa di sini kita values-nya sesuaikan sama yang di soal. Yang di soal itu dia untuk gender. Sebentar. Salah input. Ya, betul. Gendernya itu satunya male, 2-nya female, terus yang satunya itu race-nya dia 1 white, 2 black, sama dia partainya 1 Demokrat, 2 Republikan, dan 3 Independen. Oke. Terus nanti teman-teman bisa isikan kayak gini, udah familiar kali ya teman-teman, udah pertemuan 13. Nah, karena datanya kayak gini, kita harus apa sih weighting tuh, ngebobot dulu ya. Ini kita bobot frekuensi. Nanti biasanya defaultnya don't weight case, jadi teman-teman pencet dulu weight case by-nya, terus frekuensi tekan oke. Oke, ini kok ya. Nah, ini udah dibobot nih. Udah ketahuan. Oke. Apa ya teman-teman? Terus selanjutnya ini kita mau multinomial, jadi kita pencet analyze, terus regression, di sini multinomial logistik. Di sini nanti kan gini. Kita masukkan di sini dia variabel responnya itu partai, terus variabel x-nya itu gender sama race. Jadi kita masukkannya di faktor. Kalau covariate itu nanti biasa dia yang sudah di dummy. Jadi di sini dia reference kategorinya default aja, last. Terus jangan lupa di sini pencet goodness of it. Nanti defaultnya nggak ada good of it-nya, jadi teman-teman harus pencet dulu sama classification table. Jadi kita lihat nanti tuh udah sama belum apa yang kita buat sama yang di soal untuk memastikan kan. Terus pencet oke. Nah, nanti yang muncul tuh kayak gini. Kita lihat ya teman-teman di classification-nya. Sebentar teman-teman. Oke, aku ada salah ya? Oh. Bentar ya teman-teman, kayaknya aku ada melakukan kesalahan deh.
Classification-nya nggak sama. Sebentar, tadi pagi. Oh, bukan. Oh, classification itu bukan untuk ngelihat itunya ya. Aku salah deh berarti. Untuk ngelihat tabelnya itu kita pakai di sini, di cross tab. Di cross tab. Nah, di cross tab ini yang jadi row itu dia kayaknya race ya. Ini enggak ya. Aku nggak lupa lagi. Terus kolom itu partai. Dan ini layernya, nah gini. Coba kita lihat, sama apa enggak? Nah ini dia tabelnya teman-teman. Udah sama ya. Kalau udah sama berarti yang kita input tadi insya Allah udah benar. Jadi sudah bisa kita proses. Ya. Oke, udah sama ya kayak gini. Terus tadi kita lihat outputnya di sini. Kita tutup dulu deh biar nggak salfok. Nah, di sini dia ada case processing summary-nya, ada model fitting information, goodness of fit, sudah R-square, likelihood ratio, sama parameternya. Ini untuk apa sih? Nah, di sini aku udah buat. Mana ya dia? Nah, jadi itu tuh sebetulnya bermakna teman-teman, tapi emang nggak semuanya kita pakai, tergantung soalnya nanti mau minta apa. Kalau di case processing summary itu dia mau lihat kelengkapan datanya. Kita lihat di sini. Dari output di atas tuh berarti yang milih Demokrat itu 402. Dari persentasenya jadi 40,02%. Republikan 31,5%. Dan independennya 28,4%. Nanti kalau dijumlahkan 100 ya. Terus di sini yang informasi pentingnya itu di sini valid 1001, ada 1001 jumlahnya dengan missingnya 0. Jadi di sini nggak ada missingnya. Oke, terus selanjutnya tadi ada model fitting information. Model fitting information itu dilihat untuk uji simultannya. Jadi kan uji simultan tadi itu dia pakai G ya. G sama dengan min 2 ln L0 per L1. Tapi nanti di sini itu kita pakainya yang ini kalau simultan. Nanti biasanya kalau ada soal, teman-teman perhatikan ya outputnya itu sama ya mungkin dihafali apa-apa aja. Nah, di sini terlihat jika statistik G-nya itu 91,659. Ini statistik G-nya. Itu tuh selisih dari intercept only-nya itu yang nggak ada variabel bebasnya sama yang semua variabel bebasnya dimasukin. Nanti kalau teman-teman kurangin, dia hasilnya segini. Nah, ini yang uji G-nya. Statistik uji ini memiliki derajat bebasnya 4, DF-nya 4, dengan 2 persamaan logit. Kenapa 2? Karena tadi dia... Sebentar. Karena tadi dia variabel Y-nya itu ada 3 kan kategorinya. Otomatis yang terbentuk J-1. Jadinya ada 2 yang terbentuk. Nanti kita lihat di parameternya ya. Nah, nilai p-value-nya ini 0,00. Kita kalau mau lihat ini enaknya dari p-value sih, supaya cepat kan dibandingkan tabel. Tapi kalau mau pakai tabel nggak apa-apa. Nanti cara bacanya itu 91,659-nya itu dibandingkan dengan K-square 0,05 derajat bebasnya 4. Di sini, nah 0,05 derajat bebasnya 4. Berarti yang ini 9,488. Dia berarti statistik uji G-nya lebih dari. Kalau lebih dari tadi berarti dia tolak 0. Sama ya kayak yang di p-value. Di p-value juga dia kurang dari, jadi tolak 0. Jadi keputusannya itu dengan tingkat signifikansi 5% cukup bukti untuk menyatakan minimal ada satu variabel bebas yang signifikan. Terus yang kedua ini ada goodness of fit-nya, itu untuk pengujian kecocokan model.
Dilihat modelnya ini cocok nggak menjelaskan variabel respon dan prediktornya. Nah, dari output ini nih kita bisa lihat kalau persen Q-square-nya dan deviance-nya itu sama ya, 0,198. Dengan derajat bebasnya 2. Kalau kita bandingkan dengan nilai statistik di tabel dengan Q-square 0,05, derajat bebas 2 tuh 5,991. Yang ini ya. Ini 0,05 derajat bebasnya 2, 5,991. Jadinya dia karena dia kurang dari ya, jadi keputusannya gagal tolak 0. Sama kayak p-value-nya. Paling enak p-value sih teman-teman kalau aku nyaranin biar nggak lama ya. Tapi nggak tahu nanti model soalnya iseng apa enggak. Jadi jaga-jaga aja belajar semuanya. Jadinya karena dia gagal tolak H0, maka dengan tingkat kepercayaan, bukan tingkat kepercayaan sih, ini harusnya dipakai signifikansi 5% pada sampel bahwa modelnya itu cocok atau fit. Ini aku lupa juga nuliskan kalau goodness of fit itu hipotesisnya H0-nya itu dia modelnya cocok, kalau alternatifnya itu modelnya tidak cocok. Jadi di goodness of fit itu yang kita harapkan dia bakal gagal tolak H0. Terus selanjutnya ada episode R-square-nya. Nah, episode R-square-nya itu ada 3, nanti hasilnya juga beda-beda. Di sini terlihat kalau Nagelkerke-nya itu yang paling tinggi 0,099. Nah, tapi nilai-nilai di atas nih nggak bisa diinterpretasikan langsung kayak yang di regresi linear. Terus kita lanjut ke likelihood ratio testnya. Likelihood ratio testnya itu menunjukkan pengaruh dari prediktor di dalam model. Variabel gender dan race-nya ini masing-masing memiliki p-value-nya lebih kecil dari tingkat signifikannya 0,05. Jadi signifikan. Tapi di sini kita pakainya uji Wald ya. Jadi di parameter estimate nanti. Uji Wald-nya di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di Wald-nya ataupun di signifikannya. Jadi di sini gender race-nya itu berpengaruh, gendernya ini gender satunya enggak. Terus dia di Republikan itu gender satunya berpengaruh, gender race satunya itu enggak. Nah, kalau di SPSS kan kayak gini ya munculnya 1, 2, 1, 2. Jadi aku saranin teman-teman nggak jauh-jauh dari yang dikodekan supaya nggak bingung interpretasinya. Nah, ini ya maksudnya tadi ada 2 model logit yang terbentuk. Yang ini satunya Demokrat, satunya Republikan. Karena tadi itu ada 3 kan. Jadi yang di sini yang jadi kode referensinya itu yang partai independen. Nah, di sini yang terbentuk persamaannya kayak gini teman-teman ya. Lalu P Demokrat per P independen itu dilihatnya dari yang awal, yang ini. 1,388 min 0,22 X1 min 1,18 X2. Itu yang Demokrat. Jadinya nanti persamaannya kayak gini. Nah, untuk interpretasinya itu kita mulai dari gendernya dulu ya. Gendernya ini di sini negatif. Kalau negatif berarti dia kecenderungannya lebih kecil. Baliknya kalau positif dia lebih besar. Gendernya itu kan tadi yang jadi referensi laki-laki ya, laki-laki dibandingkan perempuan. Jadi di sini variabel gender memiliki tanda negatif menunjukkan kecenderungan responden laki-laki memilih Partai Demokrat dibandingkan independen lebih rendah dari yang perempuan. Jadi yang pertama itu kita lihat perbandingan dari partainya, terus dari jenis kelamin. Soalnya ini dari variabel gender, kita fokusnya ke yang gender aja. Nah, jadi di sini kan gendernya 0,220. Itu nggak bisa kita langsung pakai, kita harus eksponenkan kan. Jadi eksponen dari 0,22 itu 0,820
802 kali. Jadi di sini nanti interpretasinya responden atau penduduk laki-laki memiliki kecenderungan sebesar eksponen min 0,22 atau sama dengan 0,802 kali memilih Partai Demokrat dibandingkan independen, lebih rendah dibandingkan dengan penduduk perempuan. Nah, nanti teman-teman kalau bingung bisa dipahami lagi ya. Ini kalau Bu Rini dia mengewarnain gini biar nggak bingung. Ini gendernya diwarnain biru, terus ini partainya diwarnain merah. Itu ya teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Atau aku terlalu ngebut ya? Selanjutnya masih sama di sini variabel gender juga, tapi kita pakai yang model 2. Model 2-nya itu yang ini. Nah, ini persamaan yang terbentuk nanti kayak gini ya, teman-teman. Sama sih sebetulnya, tapi di sini positif ya. Jadinya kecenderungan laki-laki itu lebih besar dibandingkan perempuan. Kita langsung interpretasikan ya, responden laki-laki memiliki kecenderungan eksponen dari ini 0,353 atau sama dengan 1,423 kali lebih untuk memilih Partai Republikan, karena tadi kita modelnya yang kedua dibandingkan dengan independen itu lebih tinggi dibandingkan responden atau penduduk perempuan dengan asumsinya ras sama. Jadi teman-teman kalau bingung ininya tuh gimana ya, kemarin yang pertama ini kita bandingkan dari yang mau diinterpretasi gendernya, yang kedua itu kita bandingkan dari modelnya. Modelnya kan di sini Republikan per independennya. Kalau mau memudahkan belajarnya emang diwarnain gini sih, jadi kayak lebih paham. Selanjutnya ini variabel rasnya. Rasnya kurang lebih sama ya teman-teman, maksudnya cara interpretasinya, tapi nanti di sini laki-lakinya itu kita ganti dengan referensi yang digunakan di sini ras kulit putih dibandingkan kulit hitam. Jadi ini kita langsung baca ya, mungkin teman-teman udah pada paham juga. Jadi di sini responden atau penduduk yang berkulit putih memiliki kecenderungan 0,327. Ini eksponen dari min 1,118 untuk milih Partai Demokrat, karena di sini dia modelnya itu model 1 yang Demokrat dibandingkan independennya lebih rendah dibandingkan responden dengan responden kulit hitam dengan asumsinya jenis kelamin atau gendernya sama. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk menuliskan asumsi di akhirnya ya. Misalnya dia itu interpretasinya gender, berarti nanti asumsinya rasnya yang sama. Kalau misalnya dia interpretasinya yang ras, gendernya yang sama. Oke, yang ini sama aja ya teman-teman. Aku lanjut ke itunya ya, ke pembahasan TO kemarin ya, yang di pertemuan 11. Mungkin ada yang ditanyakan dulu nggak? Aku tunggu sampai 10.14 nih. Oke, nggak ada ya kayaknya. Jadi aku lanjut. Ini tadi kan kita sudah bahas ya sebelumnya yang 8 sampai 10. Sekarang pertemuan 11. Tadi udah aku singgung dikit tentang teorinya sama cara run datanya dan baca output hasil SPSS-nya. Sekarang kita lanjut ya. Di sini seorang peneliti ingin melihat hubungan tentang pengaruh gender dan seatbelt terhadap luka korban kecelakaan. Jadi di sini luka korban kecelakaannya itu jadi variabel Y-nya. Terhadap gender dan seatbelt-nya ini X-nya. Jadi di sini dia X-nya pakai 2, gender dan seatbelt. Nah, nanti ada outputnya kayak gini habis di run datanya. Nanti kayaknya lebih banyak gimana sih maksudnya, kalau di soal itu kayaknya kita banyak disajikan kayak gini deh gambar-gambar, jadi teman-teman harus paham arti-artinya.
di SPSS. Ngerannya sih mungkin memang mudah ya, tapi interpretasinya juga harus paham. Nah, di sini soalnya berdasarkan output di atas dengan alfanya 0,05, bagaimana pengaruh simultan dari kedua variabel prediktor terhadap respon. Jadi dia mau tahu pengaruh simultannya. Dia tadi pakai uji G-nya ya. Kita langsung aja ke pembahasan. Nah, di sini kalau uji G-nya itu kita pakai yang model fitting information. Di sini kita pakainya yang chi-square-nya ini ya. Sebetulnya di sini aku agak bingung sih jujur teman-teman. Soalnya di pertemuan 11 itu dia G aja ya, tapi di pertemuan 8 itu dia ujinya G kuadrat. Mungkin besok aku bakal tanya ke dosen itu sama apa enggak, tapi untuk simultan emang uji G, tapi aku nggak paham persis itu G kuadrat apa G yang dipakai. Tapi sama ya, nanti dilihatnya di likelihood ratio testnya. Nah, di sini chi-square-nya itu 1173,77 yang merupakan selisih dari ini, intercept only atau yang nggak pakai variabel bebas sama semua variabel bebasnya dimasukin. Nah, statistik uji ini memiliki derajat bebasnya 8 yang bersesuaian dengan dua persamaan logiknya. Karena tadi dia di sini Y-nya itu luka berat, luka ringan, dan tidak luka. Jadi sini ada 3 ya. Oh, udah habis ya waktunya. Aku satu lagi ya, Saf. Iya, nggak lupa. Oke, jadi di sini karena Y-nya itu 3, jadi persamaan yang model logik yang terbentuk nanti itu ada 2. Ini cuman kayak informasi aja sih. Nggak terlalu penting kalau dituliskan di ujian nanti. Yang penting itu kayak mana sih keputusannya. Nah, dari sini tuh kita bisa bandinginnya pakai chi-square yang derajat bebasnya 8 dengan alfanya yang dipakai di sini 0,05. Coba kita lihat aja di sini deh. Di sini 0,05 derajat bebasnya 8. Berarti yang ini ya 15,507. Jauh sih sebetulnya teman-teman. Jadi dia ini ya udah ada. Aku lupa. Jadi dia hitungnya itu lebih dari chi-square table-nya, dan juga p-value-nya itu dia kurang, p-value-nya kan sini 0,00. Dia kurang dari tingkat signifikannya. Nah, ini untuk lihat dia tolak atau gagal tolak. Nah, karena dia p-value-nya kurang dari dan G-hitungnya dia lebih dari chi-square-nya, jadi dia di sini keputusannya tolak 0. Kalau tolak 0 berarti dengan signifikansi 5% terdapat cukup bukti jika variabel bebasnya itu secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel tekad. Nah, karena keterbatasan waktu, aku bahasnya satu soal aja ya di pertemuan 11. Nanti mungkin aku share PPT-nya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai sini, aku stop share dulu ya. Nggak ada ya kayaknya, mungkin aku kembaliin ke Savana. Oke, makasih. Sebenarnya belum selesai sih. Habis ini ganti Reza ya, melanjutkan buat pertemuan. Berapa ini tadi sampai 11 ya? Iya, tadi sampai 11. Reza 12 sampai 13 ya, Zah? Ya. Dengarkan kan suaraku? Ya, dengar-dengar. Oke, karena tadi udah dari Nanda, habis ini lanjut dari Reza untuk pertemuan 12 sampai 13 sama bahas juga ya. Apa enggak? Ya itulah, pokoknya Iya. aku lanjutin, aku kasih ke Nanda, silahkan. Kok Nanda sih ke Reza? Nanti tanya jawab di akhir ada lagi kok setengah jam, atau mungkin mau dipakai buat jelasin lagi dari Nanda nambahin juga boleh, atau dipakai tanya jawab aja. Oke, aku izin share screen dulu ya. Oke, silahkan. Oke, udah kelihatan belum? Belum.
Bentar masih tem. Udah. Oke. Ini aku langsung ke soal TO-nya aja ya. Yang pertemuan 12 sampai 13. Pertama itu soal 5 itu kan pertemuan 12 regresi logistik ordinal. Jadi pertanyaannya adalah seorang peneliti tertarik untuk membuat hubungan antara nilai IQ dan motivasi belajar tetap ini variabel independen terhadap pendidikan terakhir yang pasti ditamatkan. SD, SMP, SMA. Ini Y-nya adalah tingkat pendidikan SD, SMP, SMA oleh keluarga rumah tangga. Untuk melihat model ini, maka peneliti tersebut dapat menggunakan pemodelan. Nah, jadi karena variabel Y-nya ini kan bertingkat kan, ada SD, SMP, SMA. Jadi kan otomatis kan SMA itu lebih tinggi dari SMP, SMP lebih tinggi dari SD, terus SD lebih rendah dari SMA misalnya. Jadi kan ada tingkatannya seperti itu. Jadi regresi apa yang digunakan itu adalah regresi logistik ordinal karena dalam regresi logistik ordinal itu kan variabelnya itu kan secara ordinal kan bertingkat atau berperingkat lah. Ada yang lebih baik, ada yang lebih rendah begitu. Kalau linear polinomial ini analisis regresi yang berpangkat lebih dari satu. Lalu untuk regresi logistik biner itu regresi logistik yang dua kategori setingkat. Lalu untuk multinomial itu lebih dari dua kategori yang setingkat juga atau nominal. Sedangkan kalau linear itu yang untuk yang bertingkat seperti itu. Ini lebih ke konsepnya untuk nomor 5. Lalu untuk soal 6, salah satu syarat untuk melakukan pemodelan regresi Poisson ialah kondisi nilai min dan varians dari variabel respon bernilai sama. Ketika syarat ini tidak terpenuhi, maka terjadi salah satu fenomena, yaitu nilai min lebih kecil dari variasi. Hal ini disebut sebagai fenomena. Nah, untuk nilai min lebih kecil dari variasi, berarti itu terjadi over dispersi, yaitu ketika nilai varians itu lebih besar daripada nilai rata-rata. Ini lebih ke istilahnya. Sedangkan kalau misalnya variansnya itu lebih kecil daripada minnya, itu berarti nilai itu namanya under dispersi. Kalau equidispersi itu kondisi ketika nilai varians dan nilai minnya itu sama. Kalau multikolinearitas itu di matkul sebelah itu intinya terjadi korelasi antar variabel independen dan variabel bebas. Kalau homoskedastisitas itu sama di matkul sebelah juga, itu intinya adalah varians antar model itu sama. Nah, ini pembahasannya. Varians. Nah, lalu dalam tambahan aja itu dalam regresi Poisson itu nilai varians dan min itu harus sama karena dalam distribusi Poisson itu nilai varians dan min itu sama yaitu lambda. Nah, lalu untuk mengetahui apakah terjadi overdispersi, equidispersi atau underdispersi itu bisa menggunakan rasio deviance terhadap DF. Yaitu jika rasio yang kurang dari 1 itu terjadi underdispersi, jika lebih dari 1 terjadi overdispersi, dan jika sama itu berarti equidispersi. Ya tambahan lagi misalnya dalam regresi Poisson ini usahakan sebaik mungkin itu asumsi equidispersi ini terpenuhi karena jika overdispersi atau underdispersi itu regresi Poisson itu tidak efektif untuk digunakan karena akan terjadi modelnya itu tidak sesuai dalam estimasinya. Lanjut soal nomor 7. Ini pertemuan 14 ya kalau nggak salah. Itu dalam memodelkan variabel tak bebas ordinal dengan 3 atau lebih kategori, model regresi yang umum digunakan adalah titik-titik yang memiliki syarat ketat yaitu kurva regresi untuk setiap persamaan bersifat paralel. Model regresi tersebut adalah, jadi jawabannya itu C ya, model regresi yang umum diterapkan untuk kasus tersebut adalah proportional odds model atau POM. Syaratnya itu lumayan ketat yaitu kurva regresi untuk setiap persamaan regresi bersifat paralel. Syarat tersebut bermakna bahwa log odds ratio tidak bergantung pada kategori variabel bebas. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dapat menyebabkan kesalahan dalam interpretasi. Lalu soal nomor 9, itu berikut ini merupakan model logit. Jadi dalam model logit itu ada beberapa model, itu ada, sebenarnya kita sudah tahu kan yang sudah kita pelajari itu kan semuanya model logit kan, ada model logistik biner, logit itu logistik ya. Jadi ada logit biner,
logit multinom, sama logit ordinal. Kenapa probit tidak termasuk? Jadi gini, jadi eh, untuk model logit itu memodelkan probabilitas atau peluang dari kondisi kualitatif tertentu sebagai fungsi dari beberapa variabel bebas, dan yang penting adalah menginterpretasikan odds ratio atau kecenderungannya. Sedangkan kalau model probit itu memodelkan kondisi kualitatif tertentu dan menginterpretasikan marginal probability. Jadi selain itu ada perbedaan lainnya tuh di link function atau fungsi penghubungnya. Kalau di model logit itu fungsi penghubungnya adalah logaritma natural. Sedangkan kalau di probit itu menggunakan uh, nilai inverse dari peluang kumulatif distribusi normal. Jadi itu adalah inverse peluang kumulatif distribusi normal untuk link function dari probit. Lalu jadi model logit itu kan ada binar, multinomial, sama ordinal, dan probit tidak termasuk gitu. Tambahan lagi sebenarnya probit ini tidak dipelajari di probit ini sendiri tidak dipelajari di kurikulum baru ya, tapi di kurikulum lama itu ada. Cuma setidaknya minimal tahu kalau misalnya probit itu bukan bagian dari model logit, dan model logit itu ada 3, binar, multinomial, sama ordinal. Intinya seperti itu. Lanjut ke nomor 10. Ini regresi Poisson juga. Jadi terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam menggunakan regresi Poisson. Berikut ini adalah asumsi yang harus dipenuhi kecuali jadi jawabannya adalah D, data berdistribusi normal. Karena kan sudah jelas kan, karena regresi Poisson ini kan distribusi Poisson, jadi memang harusnya distribusinya itu Poisson kan, bukan normal walaupun sama-sama kontinu. Lalu karena regresi Poisson menggunakan distribusi Poisson dengan asumsi sebagai berikut. Jadi asumsinya itu dalam menggunakan regresi Poisson itu ada beberapa, yaitu munculnya suatu kejadian dihasilkan dari suatu proses yang kontinu dan tidak diketahui sebelumnya. Itu misalnya ada rata-rata kejadian dalam, misalnya ada berapa banyak orang yang masuk lewat pintu sebelah timur, ada berapa dalam kejadian dalam rentang antara jam 1 sampai jam 5 misalnya. Kan kita tidak tahu kan ada berapa orang yang sudah lewat pintu tersebut sebelum jam 1. Kita tidak tahu ada berapa, lalu kita juga tidak bisa menghitung secara pasti ada berapa sih orang yang lewat pintu sebelah timur misalnya. Lalu antar kejadian saling bebas. Maksudnya antar kejadian itu tidak ada hubungannya seperti tidak ada korelasi antar kejadian. Maksudnya jika terjadi sesuatu itu tidak mempengaruhi kejadian-kejadian berikutnya. Selanjutnya adalah pada level set of covariate memiliki varian yang sama dengan rata-ratanya. Ini sama seperti di soal nomor berapa tadi? Soal nomor 6 soal nomor 6 tadi yang tentang syarat itu adalah varians dan min-nya itu sama. Lalu selanjutnya, nah ini baru masuk ke soal nomor 14, itu regresi logistik ordinal. Ini kan ada, sebelumnya aku langsung praktekin aja ya cara mendapatkan outputnya. Bentar, salah share screen. Jadi aku langsung praktekin aja dulu cara. Bentar. Ya, seperti ini. Jadi datanya tuh seperti ini dulu. Lalu ini kan regresi logistik ordinal ya, karena variabel y-nya itu bertingkat. Kalau nggak salah itu wild index ya. Nah, jadi variabelnya itu ada 1 untuk miskin, 2 untuk menengah, dan 3 untuk kaya. Sedangkan kalau yang lainnya ini tidak, karena untuk yang pendidikan itu ada 0 tidak sekolah, 1 tamat SD, 2 tamat sekolah menengah, dan 3 tamat perguruan tinggi.
Lalu untuk wilayahnya perkotaan dan pedesaan. Lalu untuk yang umur itu scale. Selanjutnya itu langsung aja dilakukan analisisnya itu dengan regression. Bentar, tutupan. Analyze, regression, ordinal. Jadi variabel dependen itu kan tadi what index. Nah, lalu untuk jika variabelnya itu berupa dummy, itu bisa menggunakan faktor. Jika variabelnya itu berupa dummy, seperti ini. Sedangkan kalau covariate itu jika misalnya variabelnya itu tidak menggunakan tidak kategorik misalnya atau tidak menggunakan dummy variabel untuk covariate. Lalu untuk outputnya ini diberi centang karena default itu tidak diberi centang. Jadi test of parallel lines itu digunakan tuh tujuannya untuk mengetahui untuk menguji apakah koefisiennya itu bisa sama atau tidak. Koefisien dari betanya. Oke, sebelum ke test of parallel lines, aku mau jelasin dulu maksudnya koefisien beta yang sama tuh itu bagaimana. Bentar, kita mundur dulu. Ini sebentar ya, aku buka filenya dulu. Oke, ingin share screen lagi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu. Oh ya, benar. Belum. Ya, udah kelihatan ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu regresi logistik ordinal. Jadi ini mundur dulu ya. Jadi regresi logistik ordinal adalah regresi logistik yang memiliki variabel dependen Y lebih dari dua kategori yang berskala ordinal atau bertingkat atau berperingkat. Contohnya seperti ini, rendah, sedang, tinggi, yang dipengaruhi oleh tingkat dan jenis kelamin, lalu nilai yang diperoleh kategorinya tuh bisa dapat nilai A, B, atau C, yang dipengaruhi oleh jam belajar, jam tidur, dan jenis kelamin. Lalu model-modelnya tuh, yang model-model regresi logistik ordinal tuh ada beberapa. Yang pertama itu ada kumulatif logit. Itu berarti ada banyak persamaan apa ini namanya? Persamaan logit yang memiliki, jika misalnya ada kategorinya ada sebanyak J, maka logit yang terbentuk adalah J-1 dengan catatan itu koefisiennya itu berbeda-beda. Nah, bedanya dalam proportional odds itu jumlahnya sama sebanyak kumulatif logit juga, tapi bedanya adalah koefisien beta di semua persamaan logit itu sama. Yang berbeda itu hanya nilai konstantanya saja, yaitu alfa. Lalu ada juga bentuk adjusted probability, itu untuk satu kategori langsung. Ini misalnya kan untuk kumulatif ini kan P peluang dalam kurung Y kurang dari J. Itu untuk persamaan kumulatif pada umumnya. Lalu untuk yang adjusted probability-nya P dalam kurung Y sama dengan J. Itu berarti kita harus mengurangi peluang dari J dikurang dengan J-1 sehingga didapat persamaan dari J PJ seperti ini. Karena dalam ini lebih ke mengeliminasi yang tidak diperlukan seperti itu. Contohnya itu seperti ini. Misalnya peluang lulus S2 S3 kurang dari P Y sama dengan kurang dari 4 adalah 0,7 dan peluang untuk lulus maksimal diploma adalah P
yaitu Y kurang dari sama dengan 3, itu peluang adalah sebesar 0,4. Maka perkiraan peluang lulus S2 S3 ini tidak secara kumulatif adalah P Y sama dengan 4, berarti peluang Y kurang dari sama dengan 4 dikurang P Y kurang dari sama dengan 3. Seperti ini. Ini ilustrasinya seperti ini untuk adjusted probability. Lalu ini adalah proportional odds assumption. Itu yang tadi parallel line test tadi. Itu untuk menguji apakah koefisien atau slope dalam setiap model sama atau tidak. Itu Hanel menghasilkan koefisien regresi slope yang sama, atau model tidak menghasilkan koefisien atau regresi slope yang sama. Itu berarti targetnya adalah kalau mau mencari koefisien yang sama, itu targetnya adalah gagal tolak Hanel. Yang ini targetnya. Lalu untuk statistik ujinya itu ada perbedaan antar software, itu jika SAS itu menggunakan score test, dan jika dengan SPSS itu menggunakan likelihood ratio. Nah, likelihood ratio-nya itu seperti ini. Ini adalah mean dualen dalam kurung likelihood restricted model dan likelihood non-restricted model. Untuk restricted model itu adalah model dengan koefisien beta sama untuk semua kategori, dan non-restricted model adalah model dengan koefisien beta yang berbeda untuk semua kategori. Jadi karena ada perbedaan pengujian, itu hasilnya tuh mungkin bisa berbeda antar SAS dan SPSS. Tapi karena kita biasanya menggunakan SPSS, jadi hasil kita biasanya diikuti yang SPSS. Nah, karena kita menggunakan SPSS, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti ini. Ini ada perbedaan output antara SAS dan SPSS atau R. Jika dalam SAS itu hasilnya itu bisa langsung kita masukkan ke persamaan legit ordinal. Kalau dalam SPSS atau R itu koefisien betanya itu harus kita balik tandanya. Misalnya hasilnya negatif di output, kita berikan hasilnya di sini adalah positif. Jika di outputnya itu adalah positif, kita kasih tanda negatif seperti ini. Oke. Jadi itu tadi untuk tujuan untuk tes parallel lines itu untuk mengetahui apakah kita bisa menggunakan koefisien yang sama untuk semua kategori atau tidak. Jadi itu tujuan untuk tes parallel lines. Jadi kembali ke SPSS. Oke, kembali ke SPSS tadi seperti ini. Lalu untuk outputnya tadi udah. Lalu klik OK. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Mulai dari case processing summary, berarti wild index ini ada 3 kategori, wilayah ada 2 kategori, pendidikan ada 4 kategori. Lalu outputnya adalah seperti ini untuk model fit information, lalu ada untuk uji G tadi, lalu ada goodness of fit untuk kecocokan model, pesawat R-square untuk melihat variabel yang bisa diterangkan, lalu ada parameter estimate untuk estimasi model persamaan, lalu ada test of parallel lines untuk tadi menguji apakah bisa kita menggunakan koefisien regresi yang sama untuk semua kategori atau tidak. Jadi outputnya ini udah aku di sini. Di sini ya, yang ini. Nah. Berbesar. Nah, jadi ini untuk yang case summary ini pada umumnya saja secara deskriptif untuk model fit information. Nah, itu untuk memodelkan model final memiliki nilai lebih kecil dibanding dengan model tanpa variabel bebas. Artinya model dengan variabel bebas lebih baik dibanding dengan model tanpa variabel bebas. Lalu ini bisa juga untuk digunakan untuk uji simultan F atau untuk menguji variabel secara simultan, yaitu beta 1 sampai beta K untuk hipotesis 0. Lalu minimal ada satu yang berbeda untuk H1-nya. Lalu ini tadi cara mendapatkan nilai likelihood-nya. Untuk likelihood ujinya itu kan tadi
eh, nah, yang restricted model dikurang dengan non-restricted model. Hasilnya adalah seperti ini, G square dan berderajat bebas 5. Selanjutnya itu keputusannya tadi itu karena p-value-nya kurang dari 0,05 atau nilai G-nya itu lebih dari C-square tabel, yaitu 0,05 derajat bebas dengan derajat bebas 0,05 untuk tingkat signifikansi dan 5 untuk derajat bebasnya itu lebih besar, dan maka keputusan adalah tolak H0 pada tingkat signifikasi 5%. Artinya, terdapat hubungan signifikan antara variabel respon atau dependen dari Wild Index dengan variabel bebas atau independen dari pendidikan, wilayah, dan umur. Lalu untuk good dose of fit, itu untuk menguji apakah modelnya itu sudah cocok. Jadi, statistik uji yang digunakan adalah persen dan deviance dengan hasil sebagai berikut. Jadi ada 2 hasilnya, dan hasilnya itu sama-sama gagal tolak H0, sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa modelnya ini cocok. Singkatnya seperti itu. Untuk pseudo R-star itu untuk melihat apakah variabel dependent Wild Index itu bisa dijelaskan keragamannya oleh persamaan. Namun catatan adalah dalam pseudo R-square itu hanyalah pendekatan, sehingga ke interpretasinya tidak bisa dilakukan secara langsung untuk pseudo R-square. Selanjutnya adalah parameter estimate. Itu tadi seperti ini tadi kan hasilnya kan Wild Index itu kan ini untuk konstantanya. Jika Wild Index sama dengan 1 atau kurang dari sama dengan 1, itu estimasinya adalah 0,794. Itu untuk konstanta persamaan pertama. Lalu untuk yang jika Wild Index sama dengan 2, artinya adalah logiknya adalah 1,840. Itu untuk konstanta dari persamaan kedua. Lalu lalu kalau apa ini? Persamaan betanya, yang koefisien betanya itu sama untuk kedua kategori. Jadi ini intinya kan di sini bisa dilihat kan pendidikan sama 00 itu kan atau tidak sekolah itu di sini adalah min 2,833, sedangkan di sini maka kita ubah tandanya menjadi positif. Lalu untuk pendidikan sama dengan 1 atau SD, lalu pendidikan menengah. Lalu karena di sini wilayah sama dengan kota itu positif di output, maka kita ubah jadi negatif. Lalu umur juga. Lalu interpretasinya kurang lebih seperti ini. Untuk variabel pendidikan dengan P kurang dari sama dengan 1, KRT perempuan dan berpendidikan tidak sekolah memiliki kecenderungan 16,996 kali lebih besar untuk berstatus miskin daripada yang berstatus menengah atau kaya. Ini adalah kategori Y sama dengan 2 dan 3, yang menengah dan kaya itu. Dibandingkan KRT perempuan berpendidikan tinggi, ini adalah kategori referensi karena perguruan tinggi adalah kategori referensi karena di sini pendidikan 3 sama dengan 0, sehingga dijadikan referensi. Yang ini. Bagian ini. Itu. Selanjutnya, ya. Dengan asumsi variabel lain konstan seperti biasanya, lalu diinterpretasikan untuk setiap variabelnya. Lalu kembali ke lanjut aja dulu. Jadi lanjut ke test of parallel lines. Itu kan tadi hipotesisnya adalah model menghasilkan koefisien regresi yang sama atau H1-nya tidak sama. Jadi hasil uji itu kan menunjukkan p-value-nya itu kan lebih dari alpha sama 0,05, atau kalau dengan chi-square itu hasilnya itu 4,046 statistik ujinya. Itu bisa kita, ini ada typo sepertinya, harusnya 5 kurang dari chi-square tabel, sehingga keputusan gagal tolak H0. Artinya kita bisa mengatakan bahwa model masuk koefisien regresi slope yang sama untuk semua tingkat kategori. Artinya kita bisa menggunakan persamaan yang seperti ini.
Yang mana tadi? Kejauhan. Yang mana tadi? Ya, yang seperti ini. Yang kita bisa menggunakan proportional out model. Nah, jika tidak, jika misalnya hasilnya adalah gagal tolak, misalnya hasilnya adalah tolakan nol, maka model seperti ini tidak bisa digunakan. Sehingga kita harus menggunakan model lainnya, yaitu bisa yang tadi kalau misalnya hasilnya tidak sama, hasilnya tolakan nol, artinya model proportional odds ini tidak bisa kita gunakan dan kita harus mencari kembali dengan kumulatif logit persamaannya. Selanjutnya kembali ke soalnya. Soal gimana? Kembali ke soal. Nah, soalnya adalah dengan PY kurang dari sama dengan 1, artinya adalah untuk yang miskin, karena perempuan yang berpendidikan perguruan tinggi memiliki status kecenderungan sebesar titik-titik-titik kali untuk berstatus miskin daripada yang berstatus menengah atau kaya. Dibandingkan KT perempuan yang berpendidikan tidak sekolah dengan asumsi variabel lain konstan. Jadi untuk yang kecenderungan odds ratio ini sama seperti pada umumnya, yaitu menggunakan nilai eksponensial dari koefisien. Jadi kembali ke sini tadi, yang ini. Jadi kita bandingkan adalah antara yang berpendidikan tinggi dengan yang tidak sekolah. Tapi karena ini kategori referensinya adalah yang pendidikan tinggi, maka kita cari dulu yang kebalikannya, yaitu adalah pendidikan tidak sekolah dibanding dengan perguruan tinggi. Terus lalu kategorinya adalah yang Y sama dengan kurang dari sama dengan 1. Lalu kita dapat ini contohnya seperti ini. Nah, KT perempuan yang berpendidikan tidak sekolah memiliki kecenderungan 16,996 kali lebih besar untuk berstatus miskin dibanding KT perempuan yang berpendidikan tinggi dengan sisi variabel konstan. Nah, nilai 16,996 ini diperoleh dari 2,833 lalu eksponensial dari 2,833. Ini kan diperoleh dari E ini agak ketutupan ya, atau tulisannya jelek, mohon maaf. Jadi ini adalah 2,833 itu adalah untuk yang tidak sekolah dibanding dengan yang pendidikan perguruan tinggi. Lalu kalau misalnya mau kita balik, maka kita balik dengan satu per nilai eksponensial yang tadi. Jadi kalau mau mencari yang kebalikannya, seperti yang pada di soal, itu kita tinggal balik saja. Jadi adalah 1 per 16,996 itu hasilnya adalah 0,0588. Artinya kalau kita interpretasikan dengan kategori P ya 91 atau miskin, KRT perempuan yang berpendidikan perguruan tinggi memiliki kecenderungan sebesar 0,0588 kali karena di bawah 1, artinya kita bisa bilang 0,0588 kali lebih kecil untuk berstatus miskin daripada yang berstatus menengah atau kaya atau yang lebih dari 2 ke atas dibanding dengan KRT perempuan yang berpendidikan tidak sekolah dengan asumsi variabel konstan. Gitu. Itu yang terakhir. Jadi sampai di situ penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Jika ada yang bertanya dipersilahkan. Jika ada yang ingin bertanya, ditunggu sampai 10.50.
Oke, tidak ada yang bertanya. Pertama, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator atas kesempatan ini. Izin stop share dulu. Selain itu, mohon maaf jika misalnya ada penjelasan yang mungkin agak melenceng atau mohon koreksinya, atau mungkin ada penjelasan yang mungkin agak membingungkan bisa ditanyakan, atau mungkin ada yang kurang paham atau saya ada salah mungkin bisa didiskusikan. Silakan hubungi, ada saja WA-nya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.